Sebagai manusia kadang-kadang kita yakini bersama di dalam perjalanan mengharungi hidup ini banyak sekali suka duka ya, turun naik, pasang gelombang yang kita hadapi dalam meraih sesuatu yang barangkali ada yang kita inginkan tercapai ataupun ada yang kita tidak dapatkan di dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, karena itu pertanyaannya adalah bagaimana, di manakah kedamaian itu, di manakah kebahagiaan itu, ya, di manakah Tuhan itu, gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan persoalan hidup yang kita hadapi. Seolah-olah Tuhan mengabaikan ya permohonan kita, gitu ya. Kalau kita di dalam menghadapi perjalanan hidup sering sekali tidak sesuai dengan harapan. Bila kita melakukan perbuatan jahat, kita tidak bisa mendapatkan hasil yang baik. Demikian pula bila kita melakukan perbuatan baik, tidak ada akibat buruk yang akan menimpa kita. Ya, benih apapun yang kita tanam akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang rindang dan besar. Kemudian menjadi pohon yang akan menghasilkan juga buah-buah yang akan dinikmati oleh orang yang menanam. Dan juga barangkali yang tidak menanam pun akan memetik buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Setiap perbuatan manusia ada hasilnya sebagaimana perbuatannya, maka demikianlah hasilnya. Bila kita menanam benih jenis tertentu, kita tidak dapat memperoleh pohon muda jenis apapun. Dengan demikian, jenis perbuatan apapun yang kita lakukan, kita akan mendapatkan hasil yang sama jenisnya. Karena itu manusia harus melakukan perbuatan yang baik. Kini manusia tidak melakukan perbuatan yang baik dan suci, tetapi mereka ingin memperoleh sesuatu sesuai dengan harapan doa yang dilantunkan oleh manusia tersebut. Nah, manusia melakukan perbuatan yang penuh dosa, tetapi tidak mau menanggung akibat-akibatnya. Inilah dampak kebodohan kita sebagai manusia. Ini bukan hanya karena kecenderungan manusia, tetapi menanggung kesulitan, kesedihan, penderitaan, dan kesusahan karena meratap dan mengeluh. Ya, oh Tuhan, mengapa Engkau menguji demikian berat? Namun Tuhan tidak bertanggung jawab atas kesulitan, kesedihan, dan penderitaan yang kita lakukan tentunya. Suka dan duka yang kita alami merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri. Bukan penderitaan Tuhan. Tuhan adalah saksi abadi dalam kehidupan. Beliau seperti tukang pos. Bila ada amplop atau kartu pos atau kiriman, uang apa saja yang dialamatkan kepada kita, tukang pos akan memberikan kepada kita. Ia tidak bertanggung jawab atas kabar baik atau buruk yang tertulis dalam amplop maupun di kartu pos tersebut. Kitalah yang mengalami kebahagiaan atau kesedihan ketika menerima kabar gembira ataupun berita tidak baik. Tukang pos tidak berurusan dengan hal itu. Demikian pula perbuatan baik dan buruk apapun yang kita lakukan. Akibat-akibatnya harus kita alami. Bukan Tuhanlah yang memberi apapun yang baik ataupun buruk, atau membuat kita mengalami hasil atau akibatnya yang kita lakukan. Akan tetapi ada hal yang disebut karunia khusus. Bila kita berdoa sepenuh hati kepada Tuhan, dengan perasaan hati yang tulus, suci, dan murni, Beliau akan menolong kita. Namun, Tuhan akan berikan pertolongan bila ada dasarnya. Beliau memperhitungkan berbagai perbuatan baik yang kita lakukan tentunya dalam hidup, baik sekarang ataupun dalam kehidupan yang masa lampau, dan akan melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Dalam Mahabharata dikatakan tentang bakti seorang Dewi Drupadi, di mana Duryodhana membuat Drupadi sangat menderita dan mencoba melecehkannya di istana Kurawa. Drupadi berdoa memanggil Krishna, "Oh Kesawa, oh Madhawa, oh Dewa, oh Madhusudana, oh Narayan, mohon datanglah menolong saya." Kesawa artinya beliau yang berkulit gelap, berambut ikal, dan merupakan perwujudan Tuhan Ida Sang Yang Widi Wasa atau Brahman. Wisnu dan Maha Ishwara. Krishna mendengar doanya dan berpikir sejenak.
Atas dasar apa beliau dapat menolongnya? Beliau melihat kehidupan lampau Dewi Drupadi dan memperhatikan berbagai perbuatan yang baik yang telah dilakukannya tentunya, yang dapat beliau jadikan dasar untuk menolongnya. Kemudian beliau melihat suatu kejadian yang kecil tetapi penting. Pada waktu itu Drupadi bersama banyak ya teman-teman sepermainan masih kecil ya, namanya Gopika ya, seperti Satyabama, Rukmini ya, Jambawati sedang melewatkan waktunya dengan bahagia dalam kehadiran Krishna. Pada hari baik itu semua sedang mengunyah tebu. Ketika mengupas tebu, jari tangan Krishna terluka dan darah mulai mengalir dari tangan Krishna. Sesungguhnya Krishna sengaja melakukan hal tersebut untuk menguji para teman-teman sepermainannya. Tuhan senang menguji para baktanya. Beliau dan menyukai rasa cobaan yang diberikannya. Beliau melimpahkan karunia-Nya khusus kepada mereka yang lulus dalam ujian-ujian yang diberikan. Tuhan menguji baktanya bukan karena tidak suka, benci atau sekedar iseng. Tuhan menguji mereka karena kasih belas kasihan dan kebaikan hati beliau yang tak tertinggal, dan menganugerahkan karunia kepada mereka. Pada Satyabama, Rukmini, Jambawati, dan Drupadi melihat darah merebus, ya, merembes keluar dari jari tangan Krishna. Seketika itu juga Dewi Drupadi menyobek kain sarinya untuk membalut tangan Krishna yang keluar darah. Para pelayan tidak dapat melihat karena tidak terlalu dekat, ya. Satyabama, Rukmini, Jambawati begitu dekat, tetapi hanya seorang Drupadi yang mampu melihat kejadian itu, dan spontanitas karena baktinya yang tulus, pertemanan yang begitu dekat Drupadi dengan Krishna, maka dilakukanlah perbuatan itu. Nah, perimbangan bakti seperti Drupadi ini hanya wujud fisik Krishna, tetapi tidak benar-benar memahami keperluan beliau. Ketika beliau berdoa, Drupadi ya maksudnya, pada Krishna memohon pertolongan, beliau teringat dengan kejadian yang ia putuskan bahwa sudah tiba waktunya untuk memberikan ganjaran untuk mengorbankan yang dilakukan oleh Dewi Drupadi. Di dunia jasmani ini, kita bila ingin mempunyai sesuatu, kita harus memberikan sesuatu yang lain sebagai penggantinya. Kita juga harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan agar memperoleh karunia-Nya. Bahkan untuk persembahan kecil pun, Tuhan akan memberikan ganjaran yang melimpah ruah, yang begitu dahsyat, yang begitu besar kepada kita, jika kita betul-betul melakukan bakti yang tulus. Satyabama berusaha terdapat menimbang Krishna dengan penuh bakti oleh Rukmini dapat melebihi berat Sri Krishna. Sebelum meletakkan daun tulasi itu di atas timbangan, ia berdoa sebagai berikut. Mungkin orang yang mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, buah, ataupun setetes air untuk paduka, namun bila benar paduka memberikan diri paduka sendiri kepada orang yang berbakti, oh Krishna, semoga paduka bisa ditimbang dengan daun tulasi yang dipersembahkan oleh Satyabama. Apa arti yang terkandung dalam persembahan daun tersebut? Badan jasmani ini dengan ketiga sifatnya, satwam, rajas, tamas, tenang, aktif, penuh nafsu, dan malas atau lamban, dapat diibaratkan dengan daun. Makna apa yang terkandung dalam persembahan bunga? Bunga itu melambangkan hati yang murni, penuh keharuman. Demikian pula buah berarti manas, pikiran, dan perasaan. Buah manas ini penuh sari yang manis, tetapi manas tidak mengetahui rasanya. Seperti sebatang pohon yang tidak mengetahui rasa buahnya, dan tanaman merambat yang tidak bisa mengecap madu bunga-bunganya. Demikian pula orang yang bersifat duniawi tidak bisa mengetahui rasa sari yang terkandung dalam
kitab-kitab suci Weda. Hanya persembahan sehelai daun pulasi yang dilakukan Rukmini ataupun Satyabhama dengan penuh bakti dan tanpa mengharapkan apapun sudah cukup untuk memperoleh karunia Tuhan, penguasa alam semesta. Demikian pula Dewi Drupadi melakukan pengorbanan untuk Krishna tanpa mengharapkan apa-apa. Ketika ia harus menghadapi cobaan yang sangat berat di istana Kaurawa, ia memejamkan mata dan memohon hanya kepada Krishna, wujud personalitas Tuhan. Oh Kesawa, oh Madhawa, oh Dewa, oh Madhusudana, selamatkanlah saya. Begitu kata Drupadi dalam pelecehan yang dilakukan oleh Duryodhana. Walaupun kelima suaminya hadir di situ, tetapi satu pun tidak mampu berbuat untuk memberikan pertolongan kepada istrinya sendiri. Tidak mampu mencegah situasi yang dihadapi oleh Drupadi. Lalu dia memohon, oh Krishna, tidak ada perlindungan lain bagi saya selain Paduka. Krishna ingat bagaimana ia menyobek sarinya untuk membalut jari tangan yang dilakukan oleh Drupadi pada waktu dulu. Sebagai pengganti sehelai kain, pembalut yang kecil itu, Krishna memberinya sari yang begitu panjang, tiada habisnya untuk melindungi kehormatan Dewi Drupadi. Karena itu, bila engkau memberikan persembahan kecil kepada Tuhan, engkau akan layak menerima karunia-Nya yang berlimpah ruah. Sesuai dengan hukum Tuhan, tidak seorang pun dapat melepaskan diri dari akibat-akibat perbuatan yang kita lakukan. Sebagaimana perbuatan kita, maka akan kita dapat akibat-akibat perbuatan yang kita lakukan. Karunia Tuhan yang kita peroleh tergantung pada wadah hati kita. Kita dapat membuat wadah itu lebih besar dengan karunia khusus dari Tuhan. Tanpa karunia Tuhan, kita tidak bisa mencapai apa-apa. Tuhan melimpahkan karunia kepada semua bagaikan curahan hujan. Apakah hujan turun hanya demi untuk seorang anak tertentu? Tidak. Hujan tercurah untuk semua manusia, bahkan untuk semua alam semesta. Hujan menyejukkan semuanya dan meredakan dahaga mereka. Demikian pula udara mengalir untuk semuanya, bukan untuk orang-orang tertentu saja. Sesungguhnya semua unsur alam dimaksudkan untuk memberi makan segala makhluk. Demikian pula Tuhan menjelma bukan demi orang, bangsa atau negara tertentu. Beliau mengejawantakan untuk menyelamatkan seluruh alam semesta dan umat manusia. Di dalam Bhagavata Purana Mandala 7 Sukta 5 mantra 23 dijelaskan terkait dengan meraih karunia Tuhan. Srawanam kirtanam Wisnu, Semaranam pada sewanam, Arcanam wandanam dasyam, Sakyam atmani wedanam. Ada 9 bentuk bakti yang dapat kita lakukan atau kita pilih untuk meraih karunia Tuhan. Pertama berbicara tentang srawanam, yaitu berasal dari kata seru, mendengar. Sedangkan nam artinya senantiasa memuja. Jadi srawanam adalah memuja Tuhan di desa Yang Widiwasa atau Brahman dengan jalan mendengarkan cerita-cerita suci dan mantra-mantra suci Weda. Srawanam. Yang kedua, kirtanam. Artinya berbakti dengan melantunkan kidung-kidung suci keagamaan yang sering kita dengarkan di pura pada saat mau piodalan, berbakti bersama, persembahyangan bersama ketika genta seorang pendeta atau sulinggi atau pinandite berbunyi tang-tang. Seluruhnya sudah ada yang melantunkan gita-gita tersebut. Jadi mengidungkan kidung-kidung suci keagamaan. Ini akan merespek, akan melantunkan, akan memantulkan energi positif. Karena itu bagian daripada
9 bakti yang harus dilakukan. Yang ketiga, semaranam. Ya, semaranam berasal dari urat kata semerti, mengingat. Ya, di sini dimaksudkan adalah berbakti kepada Ida Sang Yang Widi Wasi atau Brahman dengan jalan selalu mengingat Tuhan atas segala manifestasinya agar kekuatan dan kemahakuasaannya serta getaran-getaran sucinya berpengaruh kuat terhadap diri kita. Pikiran yang selalu dilantunkan kepada salah satu nama Tuhan, ini akan berpengaruh kepada kekuatan kita. Itulah yang disebut dengan sakti. Jika pikiran kita fokus, maka akan melahirkan sebuah sakti, kesaktian, prana yang luar biasa untuk menuju suatu tujuan. Yang keempat, arcanam. Nah, arcanam ini adalah bentuk pemujaan dengan rasa hormat melalui bentuk arca, patung, gambar, niasa yang lain dan sebagainya. Ya, mungkin di rumah ada yang meletakkan patung arca. Nah, ini bentuk daripada arcanam. Ya, bentuk dari bentuk kita bakti kepada Tuhan, arcanam. Contoh ini dilakukan oleh Ekalawya. Ya, di mana Ekalawya membuat patung, ya, membuat patung Guru Drona dengan ikatan-ikatan dari pohon padi yang sudah kering. Maka dia dapat kesaktian itu. Hampir dia mengalahkan Arjuna dalam memanah. Ini dahsyatnya kalau kita mampu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran 9 bakti yang diajarkan oleh kitab-kitab suci kita. Yang kelima, wandanam. Nah, wandanam adalah bakti dengan jalan membaca cerita suci, membaca seloka, ya, membaca kitab-kitab suci, baik Bhagavad Gita, Sarasa Mucaya, yang namanya kitab suci. Ya, ini namanya wandanam. Ya, dengan penuh keikhlasan yang bertujuan untuk mengedepankan rasio pikiran dalam menghayati kesucian nilai-nilai agama yang sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Itu yang kelima, wandanam. Yang keenam, dasyam. Dasyam artinya mengabdi, melayani, ya, melayani Tuhan, ya. Ini dilakukan oleh Anoman, ya, di mana Anoman sangat setia memberikan pelayanan kepada Rama. Diberikan tugas ke Alangkapura untuk mencari istrinya. Setelah selesai dia melakukan tugas, dia diberikan hadiah, tetapi Hanuman tidak menerima hadiah itu. Tapi itu adalah bentuk pengabdian murni. Maka dia meminta, ketika engkau ingin hadiah, maka hadiahmu tanamkanlah dirimu dalam hatiku. Maka dibelahlah, Hanuman membelah dadanya, maka Sri Rama masuk di dalam hati Hanuman. Maka ketika kita mau berperang, maka ketika mau bertempur, ya, kita sebagai aparat mau tugas apapun, maka ucapkanlah Hanuman, Om Gam Ganapataya Namaha, Om Hanupataya Namaha. Ya, maka perang Mahabharata, simbol-simbol Hanuman Kober yang ada di dalam peperangan, maka itu simbol kejayaan, kemenangan yang harus kita lakukan. Nah, ini ceritanya kalau kita cerita di luar, ini adalah fiktif, gitu kan? Boleh saja, silakan. Ini sudah terbukti dalam perang Mahabharata. Karena Hanuman, ketika kau Arjuna mau berperang melawan kakekmu, gurumu dalam perang Mahabharata, kau harus meletakkan aku di dalam panji-panjimu. Itu kata Hanuman. Maka diletakkan gambar Hanuman. Maka jangan heran kalau kita sebagai umat Hindu, ketika kita odalan kan ada kober, gitu kan? Ada Hanuman di situ kan. Ini bentuk kejayaan, kemenangan. Nah, itulah dasyam. Ya, dasyatnya pengabdian yang murni. Nah, begitu juga kita sebagai anggota Polri. Ya, pengabdian kita murni dan tulus, terlepas nanti hasilnya ada dan tidak. Bukan hasil urusannya. Tetapi semata-mata memperjuangkan dasyam, bakti yang murni, pelayanan yang murni kita sebagai aparat kepolisian. Mudah-mudahan kita mampu melakukan ini. Jangan dibalik RP atau PR. Kalau rupiah dulu lain ceritanya. Tapi PR dulu, punish and reward, gitu kan. Itu yang penting dulu. Jangan RP. Ajaran Weda kita sangat luar biasa. Kalau kita mau mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang ketujuh,
pada sewanam. Nah, ini berasal dari kata pada kaki itu artinya, dan sewa juga artinya melayani juga. Sedangkan nam artinya memuja. Nah, jadi memberikan pelayanan dan memuja di kaki Tuhan. Atau mungkin punya seorang guru. Kita betul-betul memberikan pelayanan kepada guru, ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Kunti. Dewi Kunti pada saat memberikan pelayanan kepada Durwasa Muni, pemijat-mijat kakinya diberikan mantram Mahagayatri dia. Ketika mantram ini dilakukan memuja Dewa Matahari, dia mungkin iseng gitu, maka jadilah lahir karna dari telinganya. Ya, ini hati-hati. Gitu. Jadi mari kita berdiskusi saja terkait dengan apa implementasi kita di dalam menerapkan nilai-nilai ajaran agama untuk kita menguatkan agar kita mampu memberikan yang terbaik di institusi kepolisian kita yang kita cintai dan kita banggakan. Yang kedelapan, sakyam. Ya, sakyam berarti kata sakka yang artinya sahabat, ya. Nah, ini Arjuna dengan Krishna, ya, sahabat dekat sekali ini. Tidak ada bedanya gitu. Ya, mirip tapi tak sama, sama tapi mirip. Gimana menjelaskan itu, ya? Jadi kalau pertemanan, persahabatan yang dijalin sebegitu dekat, maka Krishna membantu Arjuna dalam peperangan. Maka dia menjadi kusir, menjadi pemandu dalam peperangan. Dia tidak perlu meminta senjata kepada Krishna. Tapi Duryodhana yang diminta adalah kekuatan, jumlah pasukan. Tapi kalah, 5 lawan 100 kan. Logikanya nggak masuk akal, ya. Logiknya nggak masuk akal. Tapi kekuatan alam semesta akan memberkati. Karena dia itu teman dekat Krishna. Dan Krishna selalu mengarahkan Arjuna. Begitulah kita semestinya sebagai manusia. Harus selalu eling. Harus selalu mulat sarile. Harus selalu kita pagi-pagi selalu memuja Tuhan. Agar Tuhan betul-betul masuk ke dalam diri kita. Untuk mengarahkan hidup kita. Agar arahan hidup kita menjadi baik dan benar. Tentunya akan mencapai kebebasan dan kejayaan. Di mana ada Krishna, di sana ada Arjuna. Krishna pemanah seorang yogi yang ulung. Arjuna adalah pemanah yang utama. Ketika ini bergabung menjadi dua, di sana ada kejayaan, kekuasaan, moralitas. Jelas sekali. Ya, di dalam Bhagavad Gita ayat 8, sloka 78. Itu sakyam, ya, pertemanan, ya, sangat dekat dilakukan oleh Krishna dengan Arjuna. Begitu juga Drupadi dengan Krishna, pertemanannya sangat dekat, maka dia ditolong dalam doanya di pelecehan di Paruman, Sabe Paruman yang dilakukan di istana. Nah, yang ke-9 adalah Atmani Wedanam. Atmani Wedanam ini artinya pemujaan yang dilakukan dengan penyerahan diri totalitas sepenuhnya kepada ide Sang Yang Diwasa. Penyerahan yang total dan dari diri kita yang begitu tulus ke hadapan Tuhan, maka dapat dilakukan melalui 2 cara. Ada yang disebut cara pertama dengan Markata Niaya, yang artinya penyerahan diri ke hadapan Tuhan seperti seekor anak kera. Di mana kita tahu seekor anak kera dia akan lekat di dalam tubuh perut ibunya. Walaupun meloncat ke sana kemari, si anak ini tidak pernah merasa takut. Tidak pernah merasa takut. Ini artinya penyerahan diri yang total. Dia menyerahkan kepada induknya. Ya, maka lompat sana sini tidak akan jatuh dia. Markata Niaya. Begitu juga penyerahan diri yang seperti Marjara Niaya, seperti anak kucing. Anak kucing tidak pernah merasakan sakit ketika anak kucing itu ada di dalam mulut ibunya, induknya. Dia tidak pernah merasa takut, ya. Tidak pernah. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah mengadopsi nilai-nilai Nawawadya Bhakti, 9 jalan untuk mencari rahmat Tuhan, maka kita penting melihat kembali di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 11 dijelaskan terkait dengan apa yang saya jelaskan dari awal sampai 9 Bhakti tadi. Ye yatamam prapadyanti tam stataiwa bajami aham mama wartmanu wartante manusia parta sarwasaha. Artinya,
sejauh mana semua orang menyerahkan diri kepadaku, aku akan menganugerahi mereka sesuai dengan penyerahan dirinya itu. Semua orang menempuh jalanku dalam segala hal. Wahai Arjuna, putra Perta. Makna dari sloka ini, mari kita bersama-sama penyerahan totalitas diri kita sesuai dengan profesionalitas dan karma kita masing-masing. Kuncinya adalah pasrah. Kepasrahan tadi yang dilakukan oleh seekor anak kucing dan seekor anak kera. Mohon izin Bapak. Tampun, Ge. Informasikan waktu sisa 3 menit lagi. Baik. Otomatis Zoom mati Bapak. Terima kasih. Baik, akhiri dari saya mengutip Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 11 ini, itu sebagai bentuk kesimpulan terkait dengan meraih rahmat Tuhan, meraih kasih Tuhan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Matur sucuma, mohon maaf jika ada yang penyampaiannya kurang pas ya. Apa yang dalam pikiran saya, perkataan saya, walaupun nanti perbuatan saya yang saya lakukan tidak tepat, tidak sesuai apa yang diharapkan, saya manusia biasa, mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Matur sucuma. Mohon izin, Kemendan, ada tambahan, Kemendan? Terima kasih, Pak. Nggak ada tuh Pak Bayan, terima kasih. Nggih, Ji, sami-sami, ampurayang. Mohon izin, Kemendan, terima kasih Bapak, terima kasih untuk rekan-rekan yang lainnya dapat melanjutkan tugas selanjutnya dan dipersiapkan untuk paparan skripsi. Terima kasih. Mohon izin Bapak dan Kemendan, room Zoom kami akhiri. Om Santi, Santi. Santi, Santi, Santi Om. Matur sucuma.